Halo teman-teman, balik lagi di channel Krisna Adityo. Kali ini kita akan bahas bagaimana caranya supaya kita lepas dari kecanduan transpose ya. Yuk, kita bahas. Kita pahami dulu transpose itu digunakan untuk apa? Kenapa si tombol itu ada? Satu, untuk belajar. Contoh, ada lagu teman-teman suka, ternyata keysnya teman-teman nggak bisa di lagu itu. Tangga nada yang ada di lagu itu teman-teman belum bisa main. So teman-teman transpose ke tangga nada itu dan teman-teman pelajari chordnya, melodinya udah bisa gitu, baru teman-teman nyusul belajar tangga nada aslinya yang dipakai di lagu itu. Kemudian apalagi digunakan untuk kondisi yang mendadak, terutama ketika teman-teman mengiringi seseorang yang mau bernyanyi, request dan yang lain-lain, yang tiba-tiba dadakan main nada saya di do sama dengan misalnya F crash gitu. Nah, bingung, nggak ngerti cara mainnya. Tangga nadanya nggak ngerti. Nah, ditranspose lah itu. Tapi dari kedua itu ya artinya dia tidak bisa memainkan tangga nada itu, intinya itu. Kenapa orang nggak bisa main tangga nada yang cukup banyak rata-rata? Satu, karena memang belum sempat untuk mempelajarinya, dan yang kedua adalah memang tidak disempatkan untuk mempelajarinya. Ya, Mas Kris nggak bilang males di sini, artinya tidak disempatkan. Rata-rata orang, contohnya nih Mas Kris ambil contoh pemain organ tunggal gitu ya, yang sering Mas Kris temuin soalnya yang itu. Pemain organ tunggal itu jarang belajar tangga nada lain. Ya, terutama kecuali yang memang benar-benar profesional. Itu dia ya udah bisa tangga nada itu, ya kemudian transpose ya udah. Alasannya adalah tombol transpose-nya ada kok, ya memang untuk dipakai, ya alasannya itu. Ya alasan klasik sebenarnya. Apa salahnya? Ya nggak ada salahnya, salahnya mau explore dan levelnya naik lagi atau enggak, itu aja. Ya karena ada lagu-lagu yang tidak bisa dipakai menggunakan tombol transpose. Lagu-lagu yang dia perpindahan tangga nadanya di tengah-tengah bisa naik 2 kali, turun 2 kali tanpa ada jeda sekalipun. Kalau misalnya pakai transpose ya nggak sempat gitu ya, dan terlalu kasar. Oke, so kita akan bahas bagaimana teknis. Oke, sebenarnya caranya sederhana teman-teman, tapi kadang ya orang bilang ribet ya. Kita bikin simple aja nih teman-teman. Cara kerjanya dulu aja, logikanya santai dulu. Oke, kita bahas walaupun caranya sebenarnya agak ribet, tapi kita bikin santai aja teman-teman. Yang pertama, pahami dulu logika dasarnya mulai dari teorinya dulu nih teman-teman. Perhatikan ya, anggap aja do itu 1, re itu 2, mi 3, fa 4, sol 5, la 6, si 7. Paham sampai di sini? Dan hafalkan karakter bunyi dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Supaya apa? Supaya kuping ini kita ngerasanya, oh kalau ada fales misalnya do, 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 do. Nah itu bukan do, re, mi, fa, sol. Nah, do, re, mi, fa, sol itu bunyinya begini. Nah sehingga kita bisa tracking nadanya itu pakai kuping nanti. Oke? Berikutnya apa lagi? Berikutnya kita pahami dulu family chord ya, keluarga chord. Karena tadi ada 7, maka chord itu juga ada 7. Di mana? Nah ini dihafal nih, dicatat boleh. Chord 1 itu selalu mayor. Chordnya sifatnya mayor. Jadi chord itu punya sifat ya, punya sifat mayor, punya sifat minor, sifat diminis. Yang kita pakai cuma 3 itu, mayor, minor, diminis. Chord 1 itu bunyinya do, mi, sol. Selalu do, mi, sol. Sifatnya apa? Mayor. Chord 2 bunyinya apa? Re, fa, la. Selalu sifatnya apa? Minor. Chord 3 bunyinya apa? Mi, sol, si. Selalu sifatnya minor lagi. Chord 4, fa, la, do. Sifatnya apa chordnya? Mayor. Chord 4 tuh pasti mayor. Chord 5 juga mayor, bunyinya sol, si, re. 6 minor, bunyinya la, do, mi. 7 diminis. Jadi 7 tuh punya rada aneh tuh, dia diminis. Bunyinya adalah si, re, fa. Jadi kita punya 3 mayor, 3 minor, dan 1 diminis. Jadi chord 1, chord 4, dan chord 5 itu mayor, chord 2, 3, 6 itu minor, dan 7 diminis. Apa yang membedakan mayor dan minor? Ya, mayor itu perhatikan ya, chord itu kan terdiri dari 3 nada tuh. Oke? 1 ketiganya, 3 kelimanya.
do, mi, sol. Nah, mi itu kan urutan 3, sol itu kan urutan 5. Jadi 1, 3, 5 ya. 1 ke 3-nya itu dia harus menghabiskan 4 langkah. Jarak per nada ke sini itu 1 langkah namanya. Atau 1 semitone. 1, 2, 3, 4 ya. Jarak nada pertama ke nada ketiga harus 4 semitone. Jarak nada ketiga ke 5 harus 3 semitone. Maka pasti dia akan ketemu mayor. Pasti 1000%. Dan buat teman-teman yang kepingin mendalami piano, teman-teman bisa kursus di Krishna Aditya Music Course. Nah, mau minta advice tentang digital piano yang oke juga bisa di situ ya. Pastinya tidak ada batasan usianya, ada minimal usianya karena kita pembahasannya secara online gitu ya. Kalau terlalu dini juga belum bisa ya. Ada beberapa kriteria khusus yang pastinya udah harus punya pianonya dulu. Gitu ya, ada gadgetnya yang bisa dipakai untuk belajar online-nya. Waktunya sangat fleksibel, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman lagi kerja, lagi banyak aktivitas gitu, itu lebih mudah lah untuk mengatur jadwalnya di sini dan harganya juga nggak terlalu mahal kok, gitu ya teman-teman. Kalau minor, misalnya D minor, jarak dari nada pertama ke 3 dia harus 3 semitone dulu, naik 1, 2, 3. Ya, jarak nada ketiga ke 5 dia harus 4 semitone. Jadi 3 plus 4 semitone. Nah, atau 3 plus 4 langkah gitu ya. Nah, diminis itu 3 plus 3. Misalnya, ya ini chord si re fa tadi B diminis. Ini naik 1, 2, 3, naik lagi 1, 2, 3. Oke? Bedanya itu. Dan kalau pakai rumus ini 1000% benar. Kalau salah berarti teman-teman yang salah. Bukan rumusnya ya. Kemudian apalagi? Kita cari tangga nada yang mau kita pelajari nih. Yang kita pelajari tangga nada yang paling gampang dulu. Tangga nada yang memiliki tuts hitamnya itu minimal. Minimal itu langsung aja belajar 2. Ya, nggak usah yang 1, 2 langsung. Main di do sama dengan D. Oke? Ini dulu. Nah, udah? Cari ya bunyinya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nih, ada dua-duanya di sini. Pokoknya do-nya adalah D, ya. Jadi, D itu nama nadanya, do itu bunyinya. So, ini jadi do. Cari re-nya mana? Re, diraba pakai kuping. Oh, ini bukan mi, bukan do, re, mi. Oh, bukan do, re, mi. Nah, mi-nya ini, fa, sol, la, si. Si-nya ini, do-nya ini. Gak usah pakai rumus 1, 1,5 lah, ribet ngitungnya. Nanti salah lagi, bingung. Ya, pakai kuping, percaya sama kupingnya masing-masing, ya. Udah mapping do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya, cari chord 1-nya sampai chord 7-nya. Apa tadi? Chord 1 bunyinya do, mi, sol. 2, re, fa, la. Baru cari nama dari chordnya. Chord 1 apa namanya? Bunyinya apa tadi? Do, mi, sol. Lihat. Jari yang paling pojok kiri, tangan kanan ya, paling pojok kiri, nadanya apa yang dipencet? D. Chord 1 apa? Chord apa tadi sifatnya? Mayor, berarti D mayor. Chord 2 bunyinya apa? Re, fa, la. Ya, sifatnya apa? Minor. Kita lihat paling kiri nadanya apa nih? Ya, dipencet si jari jempol nih. Ya, jari 1 nih. E, berarti dia E minor, ya. Nih chord 2-nya. Chord 3-nya. Chord 3-nya apa? Nah, seperti ini. Ya, mi, sol, si, tuh ada F crash. Ya, berarti dia F crash minor karena chord 3 sifatnya minor. Gitu, teman-teman. Sampai chord 7 yang sifatnya diminis. Ini si, ini re, ini fa. Berarti C crash diminis. Gitu ya, teman-teman. Udah seperti ini, udah mapping, hafalin nih, dicatat. Ya, catat sendiri, jangan cari chat GPT. Beda, orang membaca dengan mencatat sendiri itu beda, ya. Cari dari chat GPT, kita cuman baca, oke, ntar lama-lama lupa. Catat pakai buku catatan. Chord 1 do sama dengan D adalah D, F crash dan A. Catat detail, bunyinya do, mi, sol gitu. Oke, kalau sudah, mainkan pakai 2 jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.
Cari lagu sederhana yang pakai chord-chord yang simpel. Misalnya nah, kayak gitu. Atau lagu-lagu yang mungkin teman-teman bisa cari di do sama dengan D. Cari aja di YouTube gitu ya. Simple. So, inilah tipsnya. Kalau teman-teman masih belum paham lagi, berarti teman-teman harus belajar privat online piano di Krisna Aditya Music Course. Itu ada di kolom deskripsi. Atau di DM aja. Atau bisa ke IG-nya @krisna_aditya. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat.